jawaban doa. Dan ini tepuk tangan hari esok yang penuh harapan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari ambil roti dan anggur yang ada di tangan kita. Tuhan Yesus, obah roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Dengarkan firman Tuhan. Tetapi apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Ini bukan peraturan manusia, ini bukan ketetapan manusia. Ini bukan pendeta-pendeta rapat gereja, rapat sinode, rapat supaya ada kegiatan di dalam gereja. Tapi ini perintah Tuhan. Setiap kali kamu melakukan ini kami mengingat akan aku. Berhenti ingat kantongmu yang kosong, berhenti ingat tagihanmu yang banyak. Mulai ingat Tuhan sudah membayar semuanya. Tuhan telah menyelesaikan semuanya. Sebab setiap kali kau melakukan ini kamu mengingat akan aku. Berhenti terganggu dengan vonis dokter. Berhenti terganggu dengan benjolan. Berhenti terganggu dengan kista. Mulailah sadar bahwa Tuhan sudah membayar semuanya. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya. Kamu mengingat akan aku. Ingat kasihnya, ingat perbuatannya yang luar biasa. Ingat sudah selesai di atas kayu salib diberkata. Ingat oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Om kami, tante kami, paman, mertua, istri, adik, kakak, saudara yang lagi dirawat di rumah sakit, di rumah, di mana saja. Oleh bilur-bilur Yesus pun mereka sudah mengalami kesembuhan. Dan kami percaya hari ini kami tidak bicara benjolan, kami bicara kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Hari ini kami tidak bicara migrain, kami bicara kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Hari ini kami tidak bicara kutuk, hari ini kami bicara berkat. Karena kami ingat akan apa yang sudah kau kerjakan. Percayakah saudara roti yang kita persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Sertai dengan perkataan-perkataan iman, aku punya pankreas yang bagus, aku punya ginjal yang bagus, aku punya paru-paru yang bagus, tekanan darahku 120/80, aku punya asam urat yang bagus. Saudara-saudara, apa yang kau ucapkan, Tuhan akan menggenapinya. Mari angkat cawan Tuhan. Obah anggur di tangan kami menjadi darah-Mu. Darah adalah nyawa, nyawa adalah pikiran, kehendak dan perasaan. Kami punya pikiran Kristus, kami punya kehendak Kristus. Engkaulah yang mengerjakan baik kemauan maupun kehendak di dalam kami. Kadang-kadang niat-niat tertentu Tuhan taruh di hati kami. Dan kami percaya mulai hari ini kami mengalami kemenangan, tidak ada tuduhan, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa malu. Apa yang dikatakan orang tidak lagi mengganggu pikiran kami. Tapi apa yang dikatakan Tuhan itu yang kami renungkan baik siang maupun malam. Terima kasih Tuhan. Ia mengambil cawan dan berkata, cawan nilai perjanjian yang baru. Semua ucapkan perjanjian baru. Tuhan mengasihi, Tuhan memberikan anugerah, Tuhan menyelamatkan, itulah perjanjian yang baru. Tuhan bekerja untuk kebaikan kita, Dia aktif, Dia bukan pasif, Dia bukan menunggu, tapi Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan perjanjian baru ini bentar kalau darahku, perbuatan ini setiap kali kau melakukannya, kau mengingatkan aku, setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kau menyatakan kematian Tuhan. Warisan siap dijalankan, warisan siap diambil, warisan siap berlaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, percayakah saudara bahwa anggur tangan kita persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan percaya dan terima berkat, terima kehidupan Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami diberkati berlimpah-limpah. Kami bukan cuman pemenang, tapi kami lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang luar biasa. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Shalom, selamat bulan baru, selamat hari Minggu. Dan Bapak Ibu tahun ini tinggal 59 hari lagi mulai besok. Ya, jadi 59 hari itu sudah sangat singkat sekali dan itu kalender bukan hari kerja. Saya ingin mengulang kembali, kenapa? Karena semakin kita mengulang, maka itu akan menjadi daging dalam hidup kita. Yohanes 1 ayat 14 itu bicara tentang Yesus, firman itu telah menjadi manusia dalam terjemahan Alkitab kita. Tapi dalam terjemahan King James Version disebut became flesh, menjadi daging. Ini bukan cuma bicara tentang Yesus yang menjadi manusia atau menjadi daging. Ini juga bicara tentang kita kalau satu kebenaran diulang terus menerus, satu kebiasaan dilakukan terus menerus, maka kebiasaan itu akan menjadi habit dan menjadi karakter dan akhirnya saudara berkata begini, sudah mendarah daging. Ya, no?
Kalau saudara minum kopi tiap hari jam 7, hari ke-41 tidak usah lihat jam. Di sini akan timbul kerok-kerokan kalau saudara tidak minum kopi. Kenapa gangguan? Oh iya jam 7 ini minum kopi. Sudah mendarah daging. Saya ingat saudara-saudara, pernah saya cerita buat saudara, zaman poni dulu saudara ya. Waktu orang punya poni jatuh, dia buang ke kiri-kiri, poninya naik ke atas saudara. Lama-lama poni sudah tidak ada, kebiasaan itu berlanjut terus, begini terus. Padahal poninya sudah tidak ada. Kenapa? Sudah mendarah daging. Bilang kiri kanan, saya kenal orang itu. Nah, saudara lihat ada orang yang punya kebiasaan kalau duduk makan yang mendarat pertama kali di kursi itu bukan pantatnya tapi kakinya. Pernah lihat? Jadi begitu dia pergi ke kursi makan langsung begini. Lalu dia berkata begini, sudah mendarah daging gitu ya. Artinya kebiasaan itu tidak terjadi 1 hari, 1 bulan, tapi terjadi bertahun-tahun. Sampai akhirnya itu mendarah daging. Nah, satu kebenaran yang dilakukan terus menerus lama-lama itu mengubah habit yang lama, lama-lama itu memberikan habit yang baru. Dan itu yang disebut dengan firman menjadi daging atau menjadi manusia. Saudara, orang Pantekosta itu paling senang bilang darah Yesus sampai mendarah daging, betul tidak? Pintu tabanting darah Yesus, piring jatuh darah Yesus, ya semua darah Yesus. Nah, ada satu pembantu yang kerja di Papua Nugini, dia suka sekali, dia sudah terbiasa karena memang di gerejanya itu diajarkan itu sampai mendarah daging, saudara-saudara ya. Sampai mendarah daging, darah Yesus itu mendarah daging. Nah, satu ketika Tuhannya bilang begini, kok ini darah Yesus, gantikah sekali-sekali darah babi kah, darah apakah, dia menghina, saudara ya. Karena ini latah yang tidak biasa begitu ya, saudara-saudara. Lalu tuannya ini harus menghargai dan harus mengakui bahwa perkataan-perkataan ilahi itu punya kuasa. Karena Alkitab berkata yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Satu ketika di Papua Nugini itu ada beberapa kota yang memang tenang. Tapi ada juga yang sangat-sangat rawan. Ya, jam 5 sore itu toko sudah tutup. Karena saya pernah diundang pelayanan di daerah pegunungan di Highland Province. Namanya Hagen, Mount Hagen. Lalu pas saya pergi lagi pemilu, lagi election saudara-saudara ya. Lalu di jalan-jalan itu ada mobil terbalik, saya pikir kecelakaan. Terus saya tanya sama yang jemput saya dari bandara, ini kecelakaan mungkin kurang hati-hati bawa mobil. Bukan kecelakaan. Itu baku kejar-kejar dengan polisi. Jadi ke sana kayak film-film saudara-saudara ya. Jadi orang pegang senjata di sana bebas dan jam 5 sore biasanya close. Nah, satu ketika mereka pas tutup toko di sore hari, kemudian pulang ke rumah, begitu mereka naik mobil, pas di satu stopan, ada pria bersenjata menghentikan mobil mereka dan paksa buka mobil. Saking kagetnya si pembantu yang ada dalam mobil ini, dia berteriak dengan keras, darah Yesus. Sudah tahu waktu dibilang darah Yesus, tidak terjadi apa-apa selama perjalanan itu. Itu orang yang mau rampok kaki tak kancing, tangan tak kancing, senjata tidak bisa dikokang, dan dia jadi bodoh kayak orang, kayak kucing kena air begitu saudara-saudara ya. Lalu mereka semua tegang, mereka semua habis sudah kita nih, habis kita dirampok ini. Sudah tahu di stopan berikutnya, dia bilang stop. Dan di sana dia minta pintu dibuka, bukan untuk merampok, tapi untuk turun. Nggak tahu entah dia menyesal belakangan, tapi yang pasti waktu orang ini berkata darah Yesus, orang itu tak kancing, saudara-saudara ya. Disitulah tuannya itu mengerti dan menyadari pentingnya mengucapkan firman Tuhan. Saya berkata buat saudara, ya, di alam roh itu semua yang ada di bumi wujudnya ada di alam roh. Bahkan yang tidak ada pun ada di sana. Jadi saudara keliling dunia pergi ke semua kebun binatang di muka bumi, saudara tidak akan ketemu yang namanya naga di kebun binatang. Tapi di alam roh ada. Makanya Roma pasal 10 berkata yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Jadi waktu saudara panggil Yesus, yang datang roh Yesus. Waktu saudara bilang anjing, yang datang roh anjing, saudara-saudara ya. Makanya hati-hati. Paulus berkata di dalam Filipi 3, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ini bukan anjing helder, anjing. Bukan ini nih, orang-orang yang digelar anjing nih. Saudara, memang ada beberapa suku, apalagi kita di timur nih, kadang-kadang anjing ini jadi bahasa persahabatan juga. Betul tidak? Kalau selama tidak ketemu orang, ya anjing kok tambah ganteng sekali ya begitu. Padahal ini orang ini saudara-saudara ya. Babi kok gagah sekali gitu ya. Nah, coba cari yang lebih bagus lagi. Kita ini orang-orang anak Tuhan baru. Ya Tuhan menjadikan kita segambar dengan Tuhan, baru kita pakai barang-barang yang terlaku grade turun sekali saudara. Nah, ini sebetulnya tanda bahwa di luar Tuhan kita tidak lebih daripada binatang. Di luar Tuhan kita tidak lebih daripada hewan-hewan ini. Makanya Paulus berkata, hati-hatilah terhadap anjing-anjing saudara ya. Apa itu anjing-anjing? Orang-orang yang habis bicara jilat lagi. Itu anjing-anjing saudara ya. Habis bicara ngomong tarik lagi. Nah, hati-hati.
Nah itu tidak mengacu kepada binatang, tapi mengacu kepada orang-orang. Nah hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan bicara kita, karena itu undangan. Tuhan Yesus sendiri berbicara tentang hewan-hewan ini di dalam perjanjian baru seperti babi yang balik ke kubangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau ambil babi yang paling kau sayang, kasih masuk di Rudi Hadi Suwarno Salon, kau kasih pita setelah krimbat, begitu dia keluar lihat kubangan langsung glek 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 glek. Itu babi, saudara-saudara. Maka begitu engkau bilang babi kau, engkau memberikan predikat untuk orang-orang yang akan balik ke kubangan. Lebih baik kau bilang kau anak Tuhan yang diberkati. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita kenal firman Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, pengalaman tidak bisa dijadikan sebuah doktrin untuk jadi acuan kita bertindak ke depan. Karena pengalaman itu berbicara tentang kebaikan Tuhan, tapi bukan standar untuk kita bertindak. Sebab sampai hari ini, saudara-saudara ya, 10 persoalan yang sama, Tuhan punya 10 jalan keluar yang berbeda. Percayalah kepada Tuhan, dan dia punya jalan kadang-kadang tidak seperti maunya kita, kadang-kadang tidak seperti kehendak kita, kadang-kadang tidak seperti doa kita, tapi Tuhan punya jauh lebih hebat daripada apa yang kita pikirkan. Setuju, katakan amin. Saudara, waktu orang yang buta datang kepada Tuhan, Tuhan tumpang tangan sembuh. Ada juga orang buta yang datang, Tuhan ludah ke tanah, obok-obok ludah itu, obok-obok jadi becek, lalu taruh di mata yang buta. Coba saudara renungkan sejenak, mata normal dikasih becek pasti buta. Ini mata buta tambah becek lagi, saudara-saudara. Cara kerja Tuhan tidak bisa dideteksi, tapi ingat hasil akhirnya, Tuhan pasti buat mujizat yang luar biasa. Setuju, katakan amin. Itu sebabnya dalam segala hal tetap perkatakan firman Tuhan. Karena kita berjalan bukan karena melihat tapi karena percaya. Yang kita lihat namanya fakta, semua bilang fakta. Yang kita percaya namanya kebenaran, semua bilang kebenaran. Fakta sementara, semua bilang fakta sementara. Kalau saudara pergi diagnosa, dokter bilang ada benjolan, itu fakta atau kebenaran? Fakta, cuma sementara saja. Kalau kau buka dompet tinggal KTP, itu fakta atau kebenaran? Fakta, cuma sementara saja. Kalau kau buat transaksi di ATM, tiba-tiba ada kalimat saldo Anda tidak mencukupi untuk melakukan transaksi, itu fakta atau kebenaran? Fakta, bilang kiri kanan, kau sudah dengar itu. Kau terlalu banyak bicara fakta, harus bicara kebenaran. Nah, Mazmur 23 yang sudah dibaca tadi kita akan ulang terus sampai ini mendarah daging, sampai ini mentok. Tadi saya bilang pengalaman tidak bisa dijadikan doktrin, tapi kebenaran itu akan dijadikan doktrin atau pegangan dalam hidup kita. Nah, saya ingat cerita waktu Musa berhadapan dengan orang Israel yang kehabisan air, kemudian dia berkata kepada Tuhan, Tuhan ini bangsa ini sudah kehausan, apa yang harus saya buat? Ambil tongkat yang ada di tanganmu, berjalan di depan mereka dan pukullah kepada batu karang itu, maka batu karang itu akan keluar air. Lalu saudara-saudara, air keluar, mereka minum dengan luar biasa. Ini baru keluar dari Mesir. Sebelum masuk ke tanah Kanaan, saudara-saudara, di masa dan Meriba terjadi hal yang sama. Kadang persoalan yang sama terjadi lagi, tapi jalan keluarnya tidak selalu sama. Selalu berbeda. Bisa bilang amin? Lalu Tuhan Musa, Tuhan ini bangsa kehausan. Oke Musa, hari ini aku akan permuliakan namaku di hadapan seluruh bangsa Israel. Keluar, ambil tongkat yang ada di tanganmu. Lalu bicara buat batu itu. Tadinya disuruh pukul, sekarang bicara. Karena Musa terlalu bergantung dengan pengalaman. Dan dia pukul batu itu, air tetap keluar. Tapi konsekuensinya Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, pengalaman tidak bisa dijadikan dasar untuk kita bertindak. Saya ingat ada seorang yang minta cari jodoh, saudara ya. Lalu dia dapat satu ilham, dia dapat satu impres. Oh, saya ini pintar melukis. Lalu dia lukis seorang gadis yang cantik sekali. Kemudian dia taruh di kepala tempat tidur dan tiap hari dia berdoa, Tuhan saya minta istri seperti ini. Waktu malam pulang sebelum tidur, Tuhan saya minta istri seperti ini. Saudara-saudara, berapa bulan kemudian dia mendapatkan jodoh yang persis seperti yang dia gambar di gambar itu. Lalu dia berkata, saudara-saudara, teman-teman, ini bukti. Kalau kau mau cari jodoh, bikin sama saya.
Ada teman satu tahu gambar, saudara-saudara. Dan dia lukis ancor-ancor, saudara-saudara ya. Hampir tidak kelihatan orang yang muncul di gambar itu. Dan kalau dia berdasarkan atas pengalaman, hancur dia, saudara-saudara ya. Tetapi kita tidak bisa menjadikan itu sebagai doktrin. Bilang kiri kanan kau sudah dengar itu. Jadi pengalaman orang juga itu bisa jadi dasar bagi kita untuk bersyukur. Tuhan terima kasih. Kalau engkau bisa lakukan buat dia, engkau juga bisa lakukan buat saya. Dengan caramu yang ajaib. Makanya kita berdoa, jadilah kehendakmu. Ini cerita di pesawat, sudah ya. Ada anak muda yang terlambat check-in, akhirnya dapat di tengah, saudara-saudara ya. Tadinya mau minta gang atau jendela, perjalanan cukup jauh, Jayapura, Papua 5 jam, saudara-saudara. Di sebelah kanan dia ada seorang oma, di sebelah kiri dia ada gadis cantik. Karena kecapean tertidurlah dia. Begitu dia kaget 1 jam pertama dalam tidurnya, kepalanya ada di bahu oma. Begitu dia kaget, dia bilang minta maaf dan dia berdoa, Tuhan, jauhkan saya dari pencobaan ini. Jangan bawa saya ke dalam pencobaan. Tertidur lagi dia. Dan betapa terkejut dia ketika dia kaget sesudah jam berikutnya. Kepalanya ada di bahu cewek cantik. Doanya berubah. Jadilah kehendakmu ya Tuhan. Saudara-saudara. Saya ingin mengajak saudara hari ini. Biar doa kita bukan untuk kemuliaan kita. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Bisa bilang amin? Kalau Tuhan aku diberkati, bukan untuk aku, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, di Sorong ada satu bapak, semua preman kalah di dia. Dan dia saking hebatnya orang takut, dia tulis di dia dada tato besar-besar. Tak ada yang saya takut. Tiap hari dia jalan dengan kemeja terbuka dan semua orang baca, tak ada yang saya takut. Satu waktu ada sekumpulan masa mereka beri, ini orang ini bikin kacau kita terus. Bagaimana kalau kita serbu dia, kita keroyok dia? Oke, mereka tentukan tanggalnya. Dan di saat dimana dia lagi bangga-bangga dong serbu dia, ancur nyonyor masuk rumah sakit UGD, saudara-saudara ya. Muka ancur, semua ancur. Begitu dia selesai dirawat, dia keluar dari rumah sakit, tetap telanjang badan, tapi tulisannya dia tambah, tidak ada yang saya takut kecuali banyak. Saudara-saudara ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini yang saya katakan, ayat 1 sampai ayat 3 dari kitab Mazmur itu berbicara dengan Tuhan. Semua bilang dengan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang baringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Ayat 3, bicara tentang dia baik, dia gembala. Tuhan, orang ketiga kita bicara tentang Tuhan. Sementara dunia berbicara tentang resesi, kita bicara tentang Tuhan. Sementara orang bicara tentang penyakit-penyakit yang baru, kita bicara tentang kesembuhan. Sementara orang bicara tentang kekurangan, kita bicara tentang kelimpahan damai sejahtera. Bicara tentang Tuhan. Makanya pertanyaan Tuhan kepada 2 orang yang turun dari Yerusalem ke Emmaus, apa yang kamu percakapkan selama kamu di jalan? Itu penting. Hari ini bicara tentang Tuhan sampai mendarah daging. Naik mobil bicara tentang Tuhan, ya toh. Begitu kau mau cepat, orang di depan pelan-pelan, kau bicara tentang Tuhan. Kemarin saya isi minyak di pom bensin. Saudara-saudara, di depan saya itu ada angkot yang dia sendiri pegang nosel dan noselnya itu sengaja dipelanin. Saya berdoa, terima kasih Tuhan. Saking pelan tetap penuh juga kan saudara ya. Mau pelan seperti apa tetap penuh juga. Begitu penuh dia otak-atik dia punya tutup tangki itu. Karetnya dibunuh. Sama seperti dia ada di bengkel bukan di pom bensin saudara-saudara ya. Saya bilang Tuhan terima kasih saya berkhotbah kemarin kadang mau cepat dapat orang yang bisa ngajar lambat-lambat di depan saudara-saudara ya. Lalu saudara-saudara saya lihat petugas pom bensin sudah tegur. Kok kalau perbaiki maju ke depan. Dia seperti tuli dia bikin terus saudara-saudara. Nah saya ada di depan dia menjadi pendoa syafaat buat orang-orang di belakang. Karena don di belakang tahu kalau don di belakang tahu habis itu klakson naik sama dia. Untung don tahu saudara. Saya bilang Tuhan tolong supaya di belakang tidak ada yang tahu. Dia tambah lama lagi saudara-saudara ya. Akhirnya begitu saya datang. Yang ngomel isi yang petugas bensin yang pakai seragam. Yang sukacita saya saudara-saudara ya. Kenapa? Enak mana orang kurang ajar sama orang baik. Enak kurang ajar sudah kurang ajar lagi. Dia tidurnya nyenyak kita yang tersalah. Kita yang ngomel-ngomel saudara-saudara ya. Bilang kiri kanan jadi orang bijaksana.
Haleluya, haleluya, amin. Lalu petugas itu marah-marah itu. Saya tinggal dia bilang begini, Bapak kenapa tadi tidak marah? Kenapa? Saya marah-marah dia pura-pura tuli. Terus saya serahkan kepada massa saja. Mudah-mudahan ada massa yang tergerak untuk hajar dia, saudara. Pas dia di depan saya, saudara. Dan saya nikmati proses itu, saudara-saudara. Saya nikmati hal itu. Kenapa? Karena berbicara dengan Tuhan membuat kita tidak terganggu dengan situasi yang terjadi. Amin. Kasih tahu kiri kanan. Saya setuju dengan pendeta itu. Nah, saya sudah berbicara tentang Tuhan. Kita tidak bicara tentang apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percayai. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau orang kedua besertaku. Gadamu orang kedua dan tongkatmu orang kedua. Itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan di hadapanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di 3 ayat terakhir 4 sampai 6 ada 5 kali orang kedua. Engkaunya 3, munya 2. Jadi 5 kali. Sudah tahu 5 angka kasih karunia. Jadi tadi kita berbicara tentang Tuhan. Sekarang kita berbicara dengan Tuhan. Semua bilang bicara dengan Tuhan. Jadi ngomong dengan Tuhan apa aja. Ya, Abraham pernah ngomong dengan Tuhan tentang keputusan masa depannya. Tuhan, saya akan kasih semua saya pewarisan ini buat Eliezer orang Damsyik itu. Karena dia yang paling dekat dengan saya selama ini. Tuhan bilang, tidak, anak kandungmu yang akan menjadi ahli warismu. Jadi bicara dengan Tuhan itu selalu ada jawaban. Ya, kalau kau bicara dengan teman kecewa. Kadang-kadang tong su janjian, su deal, su oke, tiba-tiba teman kasih mati HP hilang di bawah radar, kau panik saudara ya. Kalau kau cuma bicara dengan manusia, tapi kalau kau bicara dengan Tuhan, kau tenang saja saudara. Aduh habis sudah saya ini sudah deadline ini, dia suka mati handphone ini, aduh gawat. Bapak Ibu, handphonenya Tuhan tidak pernah mati. Handphone orang dekat bisa mati, tapi handphone Tuhan tidak pernah mati. Yeremia 33, berserulah kepada Tuhan. Nomor teleponnya Tuhan 333, saudara-saudara ya. 333 ya. Kalau di Amerika itu 911, emergency call. Nah di kita ada juga, Mazmur 91 ayat 1, 911. Sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi jangan-jangan orang Amerika ambil dari Mazmur ini ya, 911 saudara-saudara ya, 911, Mazmur 91 ayat 1. Haleluya. Jadi berbicara tentang Tuhan, naik ke level yang lebih tinggi lagi, berbicara dengan Tuhan. Saudara tahu ketika berhadapan dengan 10 suku kepala pemimpin yang berkata mereka raksasa, ada 2 orang yang berbicara tentang Tuhan. Namanya Yosua dan Kaleb. Tuhan berkata, khususkanlah Yosua dan Kaleb sebab they have different soul. Mereka memiliki jiwa yang berbeda. Bahasa Inggris berkata different soul. Ada yang berkata mereka memiliki roh yang berbeda. Tapi yang benar mereka memiliki jiwa yang berbeda. Yohanes berkata, aku berdoa supaya kamu baik-baik saja. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi apa yang kelihatan di tubuh ini adalah hasil daripada jiwa saudara. Dulu ada istilah mens sano in corpore sano. Ya toh? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Keliru. Karena yang punya bisep trisep bagus pakai narkoba. Dia tubuh bagus tapi jiwa hancur saudara ya. Ya toh? Tubuh bagus, tapi jiwa hancur. Tapi Yohanes berkata, yang benar itu, kalau jiwa kita dipenuhi dengan kebenaran, tubuh kita akan ikut. Haleluya. Jadi jangan cuma bangun yang kelihatan, bangun yang tidak kelihatan. Adapun Yusuf, Kejadian 39. Manis lakunya, elok parasnya. Laku dulu, baru paras. Betul ke tidak?
Ada orang diajak, ayo ibadah, asal ada waktu. Ayo pelayanan, tapi dia ada waktu medikur, pedikur. Semua ada saudara-saudara ya. Ada waktu panjang sekali. Alkitab berkata, barang siapa yang kehilangan karena aku, ia akan mendapatkannya. Tapi barang siapa yang menjaga, ia akan kehilangan. Saudara mungkin hari ini kehilangan beberapa jadwal karena saudara ibadah. Saudara akan mendapatkan berlipat kali ganda. Bisa bilang amin? Saudara akan dapat lebih hebat, saudara dapat lebih hebat. Saya ingat seorang yang akan pergi ke kota untuk memenuhi panggilan yang sudah dia dapatkan dengan gaji yang luar biasa, dan dia cuman punya uang untuk naik kereta dari kotanya pergi ke kota di mana dia akan diterima, yaitu sekitar $2 zaman itu. Malam sebelum dia akan berangkat, dia mengikuti ibadah. Yang datang ini pendeta tamu seorang misionari. Saudara-saudara, apa yang kau tabur untuk pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia. Dan kalau ada di antara saudara yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan yang Tuhan percayakan buatku, saudara boleh taruh persembahan saudara. Dan malam itu dia digerakkan Tuhan untuk menyerahkan setengah dari apa yang dia punya. Dia cuma punya $2 dan dia cas $1. Dan tinggal $1. Besoknya dia pergi ke stasiun, dia bilang, Tuhan saya mesti berangkat ke stasiun sana, tapi karena uang tinggal $1, saya akan berangkat tapi cuma setengah perjalanan. Jadi misalnya tujuan Sentani cuma sampai Abi saja, karena yang ke Abi Sukasi tadi malam, saudara-saudara ya, yang sampai Sentani sudah Abi. Sampai di sana sudah dia bersyukur, Tuhan terima kasih karena engkau tidak pernah salah. Di sana saya sudah diterima, dan saya tidak tahu kenapa saya nyasar di sini, karena tadi malam saya sudah berbuat sesuatu. Saudara tahu apa yang terjadi? Tanpa dia duga, hari itu dia dapat satu pekerjaan yang jauh lebih hebat daripada yang di sana, saudara-saudara. Gajinya double 2 kali, dan dia punya pekerjaan tidak seberat daripada dia harus pergi ke kota yang lebih jauh. Bapak Ibu, ketika kita belajar untuk berbicara dengan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan rancangannya yang jauh lebih bagus daripada yang kita sudah siapkan. Yang setuju katakan amin. Ketika mereka berbicara tentang Tuhan, maka saudara-saudara yang lain umurnya habis di tengah jalan, meninggal di tengah jalan. Tetapi Yosua dan Kaleb masih tetap eksis. Bahkan Kaleb umur 85 menghadap Yosua masih bicara tentang firman Tuhan. Engkau tahu firman Tuhan yang diucapkan Musa tentang aku. Masih bicara tentang firman Tuhan. Gunung ini saya punya, masih bicara tentang janji Tuhan. Dan dia berkata, saya masih sama kuat seperti umur 40, sekarang 85. Saya masih sangat kuat umur 80 waktu mengintai negeri ini. Orang yang berbicara tentang Tuhan, umurnya diberkati, kekuatannya diberkati. Bilang kiri kanan, saya duduk di samping Yosua dan Kaleb. Haleluya. Supaya kalau dia mau bersungut sebentar, dia ingat. Tadi dia dibilang saya Yosua ini. Pas dia mau marah, tadi dia bilang saya Kaleb ini. Saudara. Terjadi marah, saudara-saudara ya. Terjadi marah. Tepuk tangan buat Tuhan kita dulu saudara ya. Wah haleluya, ini tepuk tangan kemenangan, tepuk tangan berkat Tuhan. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, saudara-saudara saking kecilnya dia, sampai dia perlu diwawancara dulu oleh Saul dan Yoab. Karena mereka dengar ada seorang yang ingin menantang Goliat. Sementara yang perwira-perwira, yang sekolah militer, yang hebat-hebat bersembunyi. Karena mereka tidak sanggup melawan Goliat yang luar biasa. Tiba-tiba ada seorang yang namanya Daud. Dia ini tadinya tidak direncanakan untuk melawan Goliat. Dia ini cuma jadi gosen, pengirim makanan, saudara-saudara ya. Tolong bawa makanan buat abang-abangmu Daud, siap papa. Lalu kasih sedikit juga buat raja ini, dan bawa pulang kabar buat papa, bagaimana keadaan mereka, siap papa. Jadi dia ini gosen, saudara-saudara ya. Pakai seragam hijau, di belakang ada tulis GoFood, saudara-saudara. Setialah pada perkara-perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Seorang mahasiswa lulus sekolah teologi ditempatkan di sebuah kepelayanan untuk praktek. Dan dia mesti kasih makan babi, urus pakaian daripada anak dari gembala. Akhirnya minggu pertama, minggu kedua ditahan. Dia bilang, ini saya sekolah Alkitab ini bukan urus-urus barang ini. Saya sekolah Alkitab ini untuk khotbah. Pendeta dengar, saudara-saudara. Lalu minggu berikut kasih dia khotbah. Minggu berikut lagi kasih dia khotbah. Baru 2 kali khotbah bahan so habis, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena dia berusaha mengkhotbahkan apa yang dia dapatkan. Tapi kita akan mengkhotbahkan apa yang kita lakukan. Banyak pendeta melakukan apa yang dia khotbahkan, tapi ada yang mengkhotbahkan apa yang dia lakukan. Beda. Semua bilang beda. Kalau melakukan apa yang dia khotbah dulu baru lakukan.
Ini pendeta lagi khotbah tentang memberi. Anaknya duduk di belakang dengan penuh perhatian. Menyimak apa yang dikatakan oleh ayahnya yang ada gembala. Saudara, kalau kita beri yang terbaik, jangan beri yang asal-asal. Tuhan sudah beri yang terbaik dari surga, pemberian terbaik dari surga. Roma pasalnya yang ke-8. Ia telah memberikan, ia tidak menahan anaknya yang satu-satunya diberikan. Bagaimana mungkin dia tidak menggunakan segala sesuatu kepada kita. Itu Tuhan sudah berikan yang terbaik. Orang dalam Tuhan akan beri yang terbaik. Jadi kalau kasih yang terbaik, dia bilang luar biasa khotbah Papa hari ini. Lalu begitu selesai khotbah, pergi ke pastori, istirahat makan, istirahat siang sesudah makan siang. Anak ini masih merenungkan dan membaca dan menyimak kembali khotbah ayahnya yang luar biasa. Sementara menyimak ada pengemis lewat, tolong saya tidak makan. Lalu dia ingat yang paling terbaik di rumah ini apa? Dia ingat ada ayam jago kesukaan papanya. Tiap kali pulang orang di rumah tidak ditanya sudah makan belum, ayam yang ditanya sudah makan atau belum. Sampai kadang-kadang mereka tersinggung, kok kami yang tidak, bukan kami yang ditanya, kok ayam yang ditanya. Dia bilang ini yang terbaik. Lalu hari itu dia ambil kunci, dia pergi ke kandang, dia kasih ayam jago yang pengemis hampir pingsan. Kenapa? Dia mimpi apa tadi malam bisa dapat ayam harga jutaan ini, saudara-saudara. Lalu pergilah dengan sukacita. Begitu papanya bangun, dia pergi punya kebiasaan pergi ke kandang. Kaget kandangnya sudah kosong. Dia tanya, anak, ayam mana? Papa, dengar dulu cerita. Tadi Papa khotbah, saya sering khotbah apa? Pemberian terbaik. Terus apa hubungan dengan ayam? Tadi ada pengemis lewat, Papa. Dan saya sukasi ayam yang merupakan barang terbaik Papa di hidup Papa. Karena Papa khotbah kasih yang terbaik. Mukanya merah dan dia berkata begini, itu khotbah buat jemaat bukan buat kita. Dia melakukan apa yang dia khotbahkan. Bukan mengkhotbahkan apa yang dia lakukan. Ih, kayak tegang semua nih saudara-saudara. Saudara-saudara, kita mesti mengasihi. Lebih baik kita berlaku mengasihi sebelum berkhotbah mengasihi. Coba tayangkan dulu Kisah Rasul 1 ayatnya yang pertama. Hei Theophilus yang mulia, dalam bukuku yang pertama, aku telah menyampaikan ke buku yang pertama Injil Lukas. Ya, ini yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu, sama-sama bilang, yang dikerjakan dan diajarkan. Lihat urutannya, kerja dulu baru ajar, bukan ajar dulu baru kerja. Kerjakan dulu baru ajar, jadi jangan pernah mengajarkan apa yang belum kau kerjakan. Ini Tuhan Yesus ini. Dia kerjakan dulu, jadi kalau dia khotbah kasih, dia sudah makasih lebih dulu. Ya, jadi dikerjakan dan diajarkan. Ini urutan, ini bisa jadi kurikulum. Makanya sekolah yang banyak praktek, anak-anak lebih pintar daripada banyak teori. Saya pernah khotbah di salah satu lembaga pendidikan, saya bilang, coba perhatikan baik-baik ini. Kurikulum bisa diperbaiki seperti Alkitab ini. Karena Alkitab ini sumber inspirasi yang luar biasa. Makanya sudah lihat sekolah yang banyak prakteknya. Saya punya teman mengajar di pegunungan, di Wamena dan sebagainya. Dia bilang, Bapak, kalau tong ajar anak-anak teori dong tidur di kelas sekolah. Tapi kalau tong ajak pergi ke kebun, ini cingkong, ini akar tunggal, ini akar serabut. Hidung semangat sekali saudara. Dan rata-rata orang lebih pintar kalau banyak prakteknya daripada banyak teorinya. Nah ternyata Tuhan Yesus punya kurikulum, praktek juga banyak saudara-saudara ya. Baru ajar dari belakang. Dia kasih pengalaman bersama-sama dengan murid-murid begini loh. Aku Tuhan atas angin, aku Tuhan atas laut. Siapakah orang ini? Sehingga angin dan badai pun taat kepadanya. Mereka praktekkan dulu, mereka lakukan dulu, baru mereka baru di belakangan diajarkan. Seperti yang ternyata dalam apa yang kami adalah saksinya, bagaimana Tuhan mengurapi dia, itu sudah mereka alami, bukan lagi soal teori. Puji Tuhan. Jadi begitu sudah dengar firman Tuhan, langsung lakukan, dikerjakan dan diajarkan. Katakan amin yang setuju. Jadi berbicara tentang Tuhan mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Sampai di sana Daud betapa terkejut karena yang dia lihat semua orang lari bersembunyi. Sementara Goliat tentara Filistin ini membanggakan diri. Selama 40 hari siapa yang bisa lawan aku? Kemudian Daud tanya, kenapa bersembunyi semua? Kok terlihat sana itu orang besar sekali. Kok tidak lihat itu pahlawan yang hebat sekali. Siapa dia? Sampai berani-berani hina bagi kebersihan tentaranya Tuhan ya. Saya akan lawan dia. Ya. Oh kok nih lihat badan, lihat ukuran, lihat size dulu. Jangan bicara besar tapi tidak ada kemampuan. Tidak, saya bukan bicara dari diri saya bicara dari Tuhan. Orang yang bicara tentang Tuhan dan bicara dengan Tuhan, tahu apa yang harus dia lakukan.
Walaupun yang dia lihat tidak masuk akal, tapi ada mata Tuhan yang menempel di matanya. Sehingga semua penilaian bukan didasarkan atas matanya dia, tapi atas matanya Tuhan. Amin. Ada lagu bagaimana tuh? G coba. Berikan ku hati seperti hatimu. Da 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 da. Baru ini berikan ku mata. Berikan ku mata seperti mata. Nah, jadi artinya apa saudara-saudara? Begitu kita banyak berbicara tentang Tuhan, cara kita menilai berbeda. Dua orang ini menilai berbeda. Mereka raksasa, tapi kami ada Tuhan. Sama seperti Daud, ini Goliat besar, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Ada Saul penasaran, ada orang yang menantang, coba panggil dia dulu kita wawancara. Begitu datang, ini manusia kecil, dia bilang, aduh kau kecil, dia sudah pahlawan dari muda, kau ini belum sekolah militer, yang sekolah militer saya lahir bersembunyi, kau ini siapa? Aku penggembala domba. Lah kamu penggembala domba, mau ajar dia ini, ayo wawancara dulu. Pengalaman perang Bosnia, Sarajevo, Afghanistan, Ukraina. Oh tidak. Saya kalau ada domba saya dikejar oleh singa, saya akan kejar singa. Saul berkata, coba stop dulu, istirahat dulu, istirahat. Dia panggil Yoab ke belakang. Kau simak dulu kata-kata ini hoax atau fakta? Karena di dalam televisi National Geographic, itu singa yang kejar orang. Oh ini dia yang kejar singa ini, kayaknya ilusi ini ya. Kayaknya pengaruh obat tadi malam kayaknya, saudara. Ini kayaknya pengaruh obat. Masa dia kejar singa? Oke, lanjut, anggap saja ini hoax. Terus waktu singa itu berbalik untuk menyerang saya akan pegang janggutnya. Stop. Ini pegang janggut orang saja masalah, apalagi pegang janggut singa. Ini orang sadar atau tidak? Coba panggil dokter periksa dulu supaya dia bisa buat pernyataan. Waktu saya di BAP saya diperiksa, saya dalam keadaan sehat walafiat, saudara-saudara ya. Dan betul dokter periksa tidak ada tekanan tinggi, bagus semua ini. Oke, lanjut. Terus orang Filistin tidak bersentuh, akan saya kasih makan mayatnya kepada burung-burung. Aduh. Oke. Saya bisa sedikit kasih bantuan buat kamu. Ini saya punya ketopong, ini saya punya pedang. Kau pakai dia karena kau ini cuma datang telanjang terhadap apa. Ya, Daud menerima usul daripada Saul. Tapi waktu dia pakai pedangnya nyangkut waktu dia berjalan. Karena pedang lebih panjang dari kaki, saudara-saudara ya. Waktu dia goyang-goyang kepala, ketopongnya tinggal di tempat karena ketopong lebih besar daripada kepalanya. Akhirnya dia cabut semuanya, dilepas semua. Aku tidak bisa pakai barang ini. Masing-masing saudara punya warna tersendiri dan tidak perlu tiru orang lain. Amin. Masing-masing sudah punya warna sendiri dan tidak perlu tiru orang lain. Ada orang saking dia dengar pendeta yang terkenal itu punya pengaruh luar biasa. Dia mulai simak kata-katanya. Kalau Tuhan bilang Tuhan, kalau tolong bilang colong. Saudara-saudara, Tuhan colong. Karena dia pikir urapan di situ, saudara-saudara ya. Padahal bukan, malah terkenal Tuhan itu tukang nyolong, saudara-saudara ya. Tuhan tolong, tidak usah pakai yang lain-lain. Tidak usah ikut-ikut orang. Setuju katakan amin. Ini orang Sulawesi Utara pergi ke Jakarta. Sebelum berangkat, hati-hati kamu di Jakarta tuh aja di masa? Jadi kau mesti penyesuaian. Begitu turun di bandara, betul sekali apa yang dikatakan oleh temannya ini. Karena sopir taksi berkata, lu dari mana? Oh betul, dia bilang saya dari Gorontele. Tidak usah ikut-ikut nanti rusak. Bilang kiri kanan, saya setuju dengan pendeta itu. Masing-masing saudara punya warna tersendiri. Amin. Jadi Daud lepas semuanya itu. Kemudian dia pergi. Lihat apa yang dia katakan. Bukan fakta yang dia bicara. Tinggi sekali, besar sekali. Tapi dia berkata begini, engkau datang dengan tombak dan lembing, aku datang dengan nama Tuhan. Ternyata orang yang mengenal nama Tuhan bertindaknya berbeda. Bisa bilang amin? Ayat 14 dari Mazmur 91, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kalau saudara cuma kenal Yesus sebagai juru selamat, hari ini tambah lagi. Dia penyembuh saudara. Dia pelindung saudara. Dia panji saudara. Dia kesembuhan saudara. Makanya kita bisa nyanyi itu apa tuh? Bagaimana tuh? Se manifestara tuh bagaimana? Ya, G itu G saya. Enggak G full. Yahweh Rafa
Elohim Shaddai Jireh Adonai semanifestara. Terlambat, tong susil saya baru muncul di pose manifestara. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai semanifestara. Saudara-saudara, orang yang mengenal namaku, kita bukan cuma kenal Tuhan Juru Selamat, tapi Dia penyembuh, Dia pelindung, Dia Immanuel, Allah beserta kita, dan kita tidak perlu takut. 59 hari akan diwarnai dengan mujizat, dengan kemenangan, dengan sukacita. Kadang kita tidak melihat terjadi di luar kita, tapi terjadi di dalam hati kita, di mana hati kita diubahkan, tidak lagi sama seperti kemarin. Amin. Ini cerita yang pernah saya kasih tahu buat saudara, ada oma dan cucu cari keleng kesukaan di malam hari yang hilang di bawah kolong. Angkat meja, angkat kursi, sorong lemari, terdapat. Oma su capek, oma bilang cucu tong lanjut besok sudah, oma su capek, tong tidur. Akhirnya mereka tidur malam itu, besok pagi oma bangun belakangan, cucu bangun lebih dulu, muka berseri-seri, duduk di meja kopi sambil minum kopi. Lalu oma berkata, oma tebak, pasti kopu kelereng sudah dapat kan? Belum oma. Tapi oma lihat kopu wajah bersuka cita, tidak seperti susah tadi malam. Tuhan soroba sapu hati sutar terlalu ingin barang itu lagi. Jadi kadang tanya kiri kanan, kopu hati su berubah ke belum. Kok kalau su ngotot gitu kan. Terap apa? Saudara-saudara, tidak ada yang salah. Tapi mari kita mengalir bersama-sama dengan Tuhan. Karena tidak selalu yang di luar yang diubahkan. Di dalam kita yang diubahkan. Saya terlalu ingin barang itu lagi. Saya terlalu ingin mobil yang baru. Bahkan pakai tangga sudah lebih mahal lagi saudara-saudara ya. Setangga sudah lebih bagus lagi. Kita sudah tidak bersaing dalam perlombaan yang salah. Ibrani pasalnya yang pertama ayatnya ya. 12 ayat yang pertama. Kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi. Dan dengan tekun berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya mau bilang perlombaan wajib. Jadi mari kita mengikuti Tuhan supaya kita dalam perlombaan wajib. Banyak contoh tentang hal ini. Tetapi saya ingin masuk kepada yang paling inti, maju ke level yang lebih tinggi lagi. Begitu kita berbicara tentang Tuhan, maju lagi kita bicara dengan Tuhan. Saya bersyukur sudah lihat worship leader kalau pilih lagu, pertama tentang Tuhan. Dia sungguh baik, ya. Dia itu tentang Tuhan. Lalu masuk lebih tinggi lagi, kau sungguh indah, bicara dengan Tuhan. Jadi saudara kalau mimpin pujian jangan lupa urutan ini. Jangan sampai sudah kau, balik lagi di dia, saudara-saudara ya. Hitung sebuku dapat dengan Tuhan baru dia lagi, saudara-saudara ya. Nah itu artinya kita turun, tapi kita naik level. Dari bicara tentang Tuhan, naik ke level berikut, bicara dengan Tuhan. Ya, jadi kalau lagunya masih dia, itu orang ketiga tentang Tuhan. Kalau bicara lagunya sudah kau, itu bicara tentang Tuhan, dengan Tuhan. Ya, bicara dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, contoh yang paling cepat saya akan ambil karena waktulah yang membuat saya harus berhenti. Ada peristiwa yang terjadi di Kana yang di Galilea. Semua bilang Kana di Galilea. Kenapa bilang Kana di Galilea? Karena di Syria juga ada Kana. Gitu? Ada minimal ada 3 Kana di Alkitab, jadi mesti kasih spesifikasi. Ini Kana yang mana? Saya tadi pagi khotbah, saudara tahu di daerah timur ini orang paling suka kasih nama anaknya nama Alkitab. Ya, ada yang versi Inggris, ada yang versi Indonesia. Kalau versi Inggrisnya John, versi Indonesianya Yohanes. Terjemahan lama Yahya, sama itu ya. Yahya, Yohanes, John sama. Kalau versi Inggrisnya Mary, versi Indonesianya Maria, ya toh. Kalau terjemahan lama Miriam, sama, saudara-saudara ya. Versi Inggrisnya Peter, versi Indonesianya Petrus, versi Inggrisnya Matthew, versi Indonesianya Matius, saudara-saudara ya. Jadi ada banyak versi. Nah, di Ambon 1 RT itu yang namanya Petrus bisa 10 orang, saudara-saudara ya. Nah, untuk bedakan Petrus yang satu dengan Petrus yang lain, kadang-kadang tanda-tanda lahiriah bisa dipakai. Petrus mana yang kau maksud?
Petrus tompel. Dari 10 yang ada tompel cuma dia, saudara-saudara ya. Petrus mana yang kau maksud? Petrus Poro. Jadi dari 10 yang Poro paling besar, dia itu saudara-saudara ya. Itu disebut Petrus Poro. Makanya orang-orang Ambon kalau dong bilang Poro besar itu Polda. Poro lewat dada, saudara-saudara ya. Itu orang-orang Ambon, dong banyak sekali istilah, saudara-saudara ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya John di Papua ini banyak. Yang namanya Yohanes itu banyak. Yohanes yang mana? Yohanes yang hari Minggu pasti dia akan cancel jadwalnya dan pasti akan datang ke rumah Tuhan. Cuma 1 dari 10 Yohanes yang berdiri di rumah Tuhan, cuma dia saja, saudara-saudara. Bilang kiri kanan, kau yang mana? Minimal kita punya gelar. Gelar itu gelar ilahi. Bapak Ibu kalau anak baru lahir masih beda, masih belum bisa tentukan dia ikut mana. Ya, di rumah sakit ditaruh nomor. Tadi ada keluarga yang minta didoakan anaknya masih di rumah sakit dan di sana ditaruh nomor 5 ini keluarga A. Jadi kalau saudara pergi besuk orang yang baru lahiran, kadang-kadang anaknya belum ada di sal bersama orang tuanya, masih di tempat penampungan bayi. Lalu orang yang punya anak itu, orang yang saudara besuk akan bilang begini, kau melihat sapu anak pergi ke penampungan bayi dan sapu anak nomor 5. Karena kalau suruh saudara cari, saudara kabarkan ketemu karena semua bayi itu muka sama. Kau cari kau tahu bisa kau salah tunjuk orang puanak, saudara-saudara. Nah makanya perlu dikasih nomor. Tapi ketika anak itu bertumbuh besar tidak usah pakai nomor di jidatnya untuk memberitahu ini anak keluarga ini. Cukup lihat perilakunya, kita bisa tahu. Oh, kau lihat, dia puseret kaki persis dia papa, persis sekali kau lihat dia pegang sendok, persis dia mama, kau lihat dia persis. Ada sifat dari orang tua yang turun ke anaknya. Waktu saudara bertumbuh di dalam Tuhan, ada sifat papa di sorga yang turun dalam saudara. Kau lihat dia sabar, persis dia papa di sorga, persis sekali, gitu. Kira-kira ada sifat-sifat Bapa yang turun di dalam saudara. Bilang kiri kanan saya lihat ada sifat Bapa di kowe. Makanya sebentar dia mau marah terjadi karena kau bilang tadi itu saudara-saudara ya. Ada sifat Bapa di dalam kau. Bisa bilang amin? Jadi waktu kita berkata Bapa kami di dalam surga, ayah kami, babe gue dalam surga. Bahasa Inggris bilang father, bahasa Latin bilang pater, bahasa Aram bilang Abba kami. Kita sementara mendeklarasikan bahwa ada sifat ayah yang turun di dalam kita. Sehingga kita bisa panggil Abba ya Bapa. Haleluya. Saya sementara berhadapan dengan orang yang depu sabar persis dengan Papa di sorga. Amin saja sudah, nanti Tuhan yang kerjakan kemenangan saudara ya. Aduh, amin saja. Saya sementara berhadapan dengan orang yang pengampunannya sama seperti Bapa di surga. Yang suka hitung-hitung itu bukan Bapa. Tapi kalau Bapa terhitung-hitung. Amin. Karena kita mengampuni bukan gaya Bapa, mengampuni gaya akumulasi. Kau 3 kali bikin ini nih, saya hitung 3 kali. Pengampunan itu mulai dari 0, bilang mulai dari 0. Yang kemarin sudah tidak dihitung, kalau Tuhan main hitung-hitungan ancur tuh orang sudah ancur, habis kita. Untung Tuhan dimulai dari 0, saudara ya. Tuhan saya 10 kali bikin hal ini dalam bulan ini. Tuhan bilang baru 1, yang 9 saya sudah lupa. Karena setiap doa, setiap pengampun dosa yang kita, Tuhan melupakannya. Dia maha kuasa, tapi tidak berkuasa mengingat dosa yang sudah diampuni. Makanya orang di dalam Tuhan sutra ingat-ingat yang lalu. Terakhir kemarin saya khotbah di kaum wanita. Bagaimana supaya kita bisa berkemenangan? Paulus berkata, aku melupakan yang di belakang dan mengarahkan depan. Semua bilang di belakang dan di depan. Dulu waktu Lion pertama kali bikin tidak pakai bagasi, cabin 7 kilo. Itu semua barang cabin itu dong timbang, saudara-saudara ya. Saya ingat ada satu anak Tuhan, dia pu barang lebih dari 7 kilo. Ini lebih ini, mesti bayar. Sebentar. Dia minta waktu 5 menit, dia pergi ke kamar kecil. Dia pakai celana 5 lapis, baju 5 lapis, saudara-saudara. Dia kasih keluar semua yang dia punya tas cabin. Jadi tadinya dia datang ukuran size-nya 34, begitu dia menghadap sudah 40. Kenapa kok jadi gemuk? Semua saya sudah pakai ini. Ini kan tidak kena aturan. Jadi dia keringat, habis sudah lewat penjagaan, dia buka lagi isi dalam koper, saudara-saudara ya. Nah, lalu begitu balik lagi 20, orang mulai bawa bagasi. Sekarang turun 10. Gitu, Lion 10, Citylink 15, Batik 20 dan sebagainya, saudara-saudara. Lalu bagaimana orang akalin supaya bisa masuk barang-barangnya? Rangsel muka belakang, kiri kanan tentenangan. Saya lihat kayak kura-kura ninja, saudara-saudara.
Ibu bilang kiri kanan saya kenal orang itu. Kenapa? Supaya barang semua bisa terbang. Bisa masuk. Jadi ada rangsel di depan. Ini di belakang juga ada. Lalu kiri kanan tentengan, saudara-saudara. Nah kadang-kadang tentengan dicegat di pintu pesawat. Pak ini terlalu banyak tentengan, Pak. Nggak apa-apa, ambil saja. Karena tidak kena biaya, saudara-saudara ya. Sudah tidak kena biaya. Nah Bapak Ibu dalam hidup kita juga ada dua rangsel. Rangsel di depan dan rangsel di belakang. Bilang kiri kanan, jangan salah isi. Yang di belakang tuh isi semua kegagalan masa lalu kita. Kita punya masalah, taruh di belakang. Yang di depan tuh taruh panggilan Tuhan, hadiah yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Kau tidak akan mundur, kau maju terus. Karena yang kau lihat bukan kegagalan, yang kau lihat hadiah yang Tuhan siapkan. Yang kedua, itu hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan sesama. Yang pertama, salahnya orang semua taruh di belakang. Dan kebaikannya taruh di depan. Kau akan menghargai orang karena yang kau lihat bukan salahnya, tapi kebaikannya. Lalu kau punya salah taruh di depan. Kau kebaikan taruh di belakang. Supaya kau bisa lagi bangga-bangga. Saya lebih hebat dari dia. Karena yang kau lihat, kau punya kekurangan, bukan kau punya kelebihan. Kasih tahu kiri kanan, jangan salah isi. Yang kau isi di depan orang salah dan kau kebaikan dia terlalu, saya mesti balas dia. Ini salah isi, saudara ya. Salah isi. Jadi supaya kita bisa maju dari kemuliaan, pertama panggilan Tuhan taruh di depan. Dan kegagalan kita taruh di belakang. Supaya kita bisa berhubungan baik, baiknya orang taruh di depan. Haleluya. Saudara, saking kita bisa punya hubungan dengan baik, kita bisa mengerti. Bahkan Alkitab tulis, ini closing. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Orang yang berbicara dengan Tuhan, sampai gerakan wajah saja tahu. Saya ingat ada teman pendeta pergi bertamu, lalu keluar hari itu pisang goreng. Itu paling dia suka karena ini pisang tanduk digoreng pakai keju. Dan waktu tamunya lihat, waktu tuan rumah lihat tamunya ini semangat, dia tahu tamu ini masih suka. Tiba-tiba dia bilang, "Ma, tiba-tiba pisang goreng keluar, saudara-saudara. Dia cuma, pisang goreng keluar, saudara-saudara ya. Habis lagi bilang, "Ma, pisang goreng tambah keluar lagi." Dia coba praktek pulang di rumah, "Ma, bukan pisang goreng yang keluar, saudara-saudara. Pantungan yang keluar." Apa? Pagi-pagi saya, ya, saya nama Rupanya praktek di sana itu terjadi karena keintiman dengan orang itu. Betul tidak? Coba saudara lihat, begitu tamu datang, terus saya pakai bicara, suami cuma main mata kiri, kopi teh. Kalau dia begini, makan besar, saudara-saudara. Gak ada suara, cuman sein saja. Begitu juga Tuhan, kadang-kadang tidak dengar suaranya, cuma sein dari wajahnya. Kita sudah bisa tahu apa yang dia mau. Jadi membangun keintiman dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, sampai wajah Tuhan pun bisa jadi petunjuk buat kita. Amin. Saudara bisa lihat anak-anak saudara kalau buat kesalahan. Yang pertama kali dia lakukan, lihat orang tua wajah. Wajah penghukuman atau wajah kasih. Kalau mata menyala habis kok. Tapi kalau begini aman, saudara-saudara ya. Wajah bisa memberikan instruksi. Tuhan memberkati. Haleluya.